Mungkin ada saudaraku yang ingin bertanya, silakan, meskipun lewat typing. Alhamdulillah, terima kasih juga abangku, sama-sama belajar. Semoga teredukasi, selalu kunjungi YouTube Uripi Allah sehingga apa yang ingin Anda ketahui tentang apapun, maka insya Allah sudah ada di YouTube Uripi Allah. Apa yang mau ditanyakan silakan. Salam hadir Kang Sahputra, Adel dan yang lainnya, Kang Najamuddin. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Judulnya Allah bersolawat kepadaku. Jadi aku tidak butuh solawat. Aku tidak butuh menyembah. Aku tidak butuh apa-apa. Karena apa-apa sudah dicukupkan oleh Allah kepada seluruh ciptaannya. Contoh, manusia butuh mata, sudah dicukupkan ada matanya. Manusia butuh telinga, sudah dicukupkan ada telinganya. Sehingga dari situlah Allah menguasai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera guru. Semoga kita guru dan keluarga serta jemaah khususnya di Uripi Allah ini selalu dalam keenjoyan, dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perjuangan kita selama ini dalam beragama, kadang-kadang memang kita ini selalu jadi hijab kita. Yang mana hijab kita itu, kita ini kan umpama itu beragamanya kan tidak dari awal, jadi kan kita ngambil di tengah-tengah. Jadi makanya struktur beragama, dalam belajar beragama itu kita mendapat kesulitan. Tapi namanya dalam kehidupan ini kita selalu gitu problemnya. Nggak usah masalah belajar agama, masalah mencari uang, mencari dunia ini saja kan sulit, sangat sulit mencari kesuksesan dalam arti kesuksesan keduniaan. Nah, namun dalam belajar agama ini kita harus mengikut kaji awal, yaitu awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu mengenal Allah. Nah, dengan awaluddin ma'rifatullah ini, kita belajar agama itu, dulu kita diajar guru-guru tuh, kalau ibu saya pribadi itu saya sudah lama, saya sudah lagi SD kenal itu, wujud, kidam, bako, muhalafatu. Nah, tapi pengembaliannya ini guru, nah ini guru yang menjadi hijab. Kita tidak bisa kembali. Kenapa? Karena sifat Allah yang 20 itu kita akui sifat kita. Itu sudah berada itu, terutama di desa saya, terutama ibu saya sendiri itu banyak teman-teman dia. Makanya teman-teman ibu saya ada yang masih hidup sekarang. Jadi kalau saya mudik ke dusun, saya cerahkan dia. Saya ajak dia berkaji cerita, oh dia merasa senang hati karena terbuka hijab. Nah jadi guru, kita ini dalam beragama Islam ini, khususnya kita Islam ini tidak usah ngaji orang lain ya deh. Jadi kita ini kadang-kadang memang terganjal di pahala. Dan selalu kita beribadah dengan hawa nafsu. Jangankan orang-orang yang tidak alim, teman-teman saya yang alim sudah keningnya itu sampai hitam, sampai belajar huruf Arab gundul semua sudah bisa semua dia. Tapi makomnya masih makom belum enjoy guru menurut dalam kajian kita ini, khususnya kajian Uripi Allah ini. Nah, dengan saudara teman-teman saya sudah saya bilang, tontonlah seluruh video-video Urip Allah, pasti kamu tercerahkan. Karena ribuan video-video beliau itu pasti kamu tersadarkan.
Nah, sebagian teman saya sudah sadarkan. Jadi kalau sudah tersadarkan, alhamdulillah dia merasa senang. Nah, yang senang inilah yang dahulu kamu senang rajin-rajin beribadah dulu, sama gak nikmatnya dengan sekarang? Nah, kamu yang merasakan. Saya nggak perlu bicara lagi, saya bilang. Jadi kalau kamu sudah merasakan seperti itu. Nah, kalau bagian saya nge-share sekarang ini, dulu saya lagi ahli ibadah dengan sekarang ini jauh nikmatnya. Karena dulu masih terhijab di pahala. Masih ada ego, diri egonya. Diri ego ini baik dunia maupun akhirat dia tidak akan pernah kembali. Dia jadi kata bahasa guru ini kan dipotong-potong sendiri, tangan dipotong-potong sendiri, mulut dipotong-potong sendiri, akal dipotong. Jadi kan sungguh sangat enak sekali dalam kita pencerahan, dalam bentuk kesadaran. Nah, kita itu memang beragama itu banyak yang berilmu tapi belum pada kesadaran alias keenjoyan. Nah, dengan keenjoyan inilah kita kenikmatan sejati yang tidak bisa di mana-mana kita bisa diinikan orang. Saya juga pernah masuk saya di komel saudara kita Nasrani. Saya naik ke atas. Saya bilang gitu, itu tidak ada dalam ajaran agama Islam yang seperti itu, wahai saudaraku. Saya bilang, bang, meskipun saya agama Islam, abang Kristen Katolik atau Kristen Protestan, sebenarnya bang, kalau kita memang sadar bertuhan bang, nggak ada perbedaan lagi bang, kita itu nggak ada permusuhan bang, sesungguhnya kita bersaudara. Tapi kalau abang maki dengan pakaian agama abang, agama Islam, agama Kristen Katolik, selalu berbicara di ilmu. Nah, ilmu inilah bang, kita masih terhijab bang, karena kita belum bertemu Allah. Jadi kalau saya itu ngucap depan abang haleluya nggak jadi masalah bagi saya. Tapi bagi yang penyembah berhala ini, penyembah lambang ini, inilah jadi masalah bagi dia. Kadang-kadang katanya orang Islam tuh, kalau kami orang Kristen ngucap Assalamualaikum kan salah kata. Oh, kalau saya enggak bang, kalau abang ngucapin saya assalamualaikum, saya jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena abang dalam ajaran agama Islam itu tidak mengenal waktu abang. Kalau pengajaran abang mungkin kan selamat pagi, kan batas pagi aja bang. Kalau siang, selamat siang aja. Kan itu namanya masih saat bang. Masih saat ini masih pakaian makhluk bang. Nah, kalau kita sudah kembali bang, saat itu tidak ada lagi bang. Yang ada enjoy aja. Wow, dia bilang ini Islam tercerahkan katanya. Iyalah bang, nggak ada lah. Masa kalau di desa saya aja, kalau misalnya ada orang mau bangun gereja, ya silakan kalau memang ada penganutnya. Ya kan kalau ada penganutnya rugi sendiri orang itu mau mendirikan gereja kan penganutnya nggak ada. Kan itu aja. Saya bilang nggak bisa bang. Jadi kalau memang sudah ada penganutnya, bagi pemerintah juga harus berkaji. Yang jelas kan orang-orang yang sudah beragama ini, orang-orang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, mereka kan sudah tercerahkan. Gak ada lagi permusuhan sebenarnya bang kalau kita sadar. Nah, cuman kebanyakan kita ini masih memakai label-label agama. Nah, inilah yang jadi masalah dan sering terjadi di masyarakat kita, di mana itu saling bermusuh-musuhan. Padahal kalau kita memang sadar bang, beragama itu sungguh sangat nikmat abang. Kita itu nggak ada lagi yang dicari bang. Jadi kita nikmat benar dalam beragama ini. Baik abang beragama Kristen, saya Islam, sesungguhnya nggak ada itu bang. Nggak ada permusuhan sama sekali bang. Cuman kalau kami mengikut junjungan kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau abang kan mengikut junjungan abangnya, silakan bang. Kalau abang sudah beragama, nggak mungkin lagi abang tuh memusuhi saya, memelintir ayat apa misalnya. Kalau saya melintir ayat orang Kristen, itu mereka yang tegak di ilmu ya, tapi itu nggak masalah juga bang, itu bagi mereka. Tapi bagi yang mereka tercerahkan bang, sungguh saya pikir nggak akan lagi mereka seperti itu bang. Mereka akan nikmat bang, karena sesungguhnya semua itu tidak ada semua bang, kecuali yang esa yang ada bang. Gitu guru, untuk sementara guru. Oke, silakan lanjut guru. Terima kasih ya bang. Jadi memang ibadah sholat yang kita tunjukkan selama ini semuanya hanyalah dagangan saja bang. Jadi kadang orang dagangan itu kan takut rugi, ya kan? Iya. Takut laku dan sebagainya.
bagi Iya. manusia yang rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin zikrnya, rajin salawatannya, kenapa kok masih resah dan gelisah? Karena ibadahnya hanya sebatas dagangan, barter. Iya. Bagi orang-orang yang sudah tidak berdagang lagi, sudah menikmati apa yang diberikan oleh Allah, sudah duduk di dalam surga, menikmati takdir-takdirnya. Jadi sudah tak butuh berdagang lagi, ya kan abangku? Iya. Jadi guru, kalau memang orang melihat judul kita ini, Allah berselawat kepadaku, mereka kan takut guru. Mereka untuk menaik itu sulit, ini pasti sesat, ini pasti. Pasti sesat. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lanjut. Lanjut Gus. Jadi mereka sangat takut Allah berselawat kepadaku. Jadi kan siapa kita kalau Allah bersalawat? Bagi mereka itu kan Allah itu goib. Jadi banyak Allah itu, kita banyak beragama sekarang kan belum berjumpa kepada Allah sekarang. Karena kan pahala. Nanti waktu kita di surga. Nah, keterbatasan kita dalam belajar ini atau kehijaban kita dalam belajar ilmu Allah inilah yang menjadi kita itu tidak enjoy sebenarnya. Kalau sudah enjoy bang, apa masalah kita lagi guru? Kan semua sudah terlepas kita. Jadi kata guru tuh menonton Allah sambil makan popcorn. Lanjut guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih abangku. Silakan abangku saudagar yang baru hadir, silakan belajar bersama di sini. Lanjut bang, belajar bersama bang. Iya, baik. Ini apa nama? Enjoy sudah ya, semuanya di bawah ya. Wah. Enjoy. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bang Najamuddin tadi. Ya kan? Jadi hidup ini kalau masih hidup kita ya penat ya kan, kita semuanya, jadi tidak ada yang lain. Tetapi kalau kita sudah mati hati kita, ya udah yang hidup itu sendiri kan begitu Bang Najamuddin. Iya benar sekali. Iya. Jadi tidak ada istilah surga dan neraka lagi, karena sudah surga dan nerakanya sudah di sini. Bahkan kita mungkin siap hidup di neraka, asalkan bersama dia, kan begitu. Iya. Itu. Jadi karena selama ini kita memandang jahiliyah itu jahil pasti kepada orang. Karena wujud kita. Tapi kalau sudah kita kembali itu sudah aman kita, sudah enjoy. Iya benar. Orang mati boleh buat apa, kan begitu, ya kan? Iya. Iya. Jadi di sini kalau sudah sampai ke sini, orang mati mana ada agama lagi, ya kan? Sudah semuanya. Ya tapi kita bang ngikuti aja. Jadi kalau memang dia ada ibadah syariat, beribadah 1, 2, 3, apa masalah bagi kita? Bukan, kita tidak ada. Iya, tapi kitanya tidak ada. Kan yang ada sang hidup, ya diikuti aja apa yang ada gitu. Ikuti aja. Kita kan jadi kalau selama ini kan kita jadi perampok kan, semua kita rampok kan, matanya, basarnya, samanya kan, ilmunya, kudranya, hayatnya, semua kita rampok. Jadi kalau sudah kita kembalikan, ya suka-suka dia dong. Suka dia. Iya. Tapi bang, kalau kita kan bicara sama teman-teman juga kan, teman-teman juga nggak terima. Tapi kalau dia sadar dengan kita, dia lihat kita, sholat kita.
nggak ada kita nggak sholat itu. Jadi orang tahlilan kita tahlilan, orang apa kita kan semua. Betul. Iya, padahal kita kan sangat nikmat apa yang kita lakukan itu. Iya, karena gini, kita kan semua kegiatan itu kita buat, tetapi kita tidak ada keakuan lagi bahwa itu semua kita yang buat, tetapi kita sudah serahkan kepada Sang Hidup. Tidak ada keakuan lagi di situ. Karena kata guru Enjoy kan, jadi kita beragama ini level hati, bukan jasa. Jadi untuk Enjoy itu kita harus hati. Iya. Agama itu kan sebenarnya agama itu kan tidak kacau, itu yang pertama. Yang kedua adalah agama itu jalan, ya kan? Yang ketiga agama ini kan yang namanya jalan, dan sebenarnya agama ini untuk diri sendiri sih, supaya tidak mencelakai diri secara tidak sehat. Ya kan, kalau sudah begitu ya tidak kacau. Jadi menurut saya agama itu kita tak perlu kita nak bagi tahu orang bahwa agama kita ini, itu, ataupun A atau B, tetapi tunjukkan bahwa kita beragama, kan begitu. Iya. Jadi orang itu kan akan terlihat sendiri dengan kita, meskipun kita tidak paham, ya kan? Iya. Nikmat kita. Nah. Jadi apapun kerjaan kita, kan nggak ada yang hilang. Mau apapun kerjaan kita, mau jadi apakah kita? Mau jadi guru, pasti pendidik yang bagus, sudah. Mau jadi polisi yang amanah, polisi yang beriman, tentara, aparat negara, amanlah bang, tenteramlah kita. Benar. Lanjut bang. Ya, sebenarnya kalau sudah sampai ke tahap ini, sudah sampai kepada tahap enjoy, kan? Apa yang perlu kita nak pergaduhi lagi? Apa yang perlu kita nak pertengkarkan lagi? Ya kan? Bahkan bila perlu, kalau orang menanyakan kita, agamamu apa? Ya agama kita, ya Tuhan yang Esa, itu aja dah, sudah cukup, sudah saya rasa gitu. Kan? Kalau saya nanya agama saya, ya itu tunjukkan saya agama Islam. Ya, memang Islam itu memang betul Islam. Tetapi sebenarnya semua agama boleh jadi Islam. Islam di sini kan istilahnya apa? Istilahnya yang namanya Islam menurut Al-Quran atau menurutnya Allah itu adalah mati hatinya terhadap keakuan dirinya. Itu yang maksudnya Islam. Daripada manapun. Jadi di situ tidak ada lagi pembenaran, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi salah benar. Karena kenapa? Benar dan salah itu sudah jadi realita, karena Allah itu adalah kebenaran. Kan begitu? Iya. Jadi kita sibuk menghakimi sekarang ini kan, berarti belum mati. Kalau orang masih menghakimi kan belum mati namanya itu. Berarti kalau yang namanya Islam itu orang yang sudah mampu berserah diri secara kafah, bahwa dah mati keakuannya di hatinya, yang ada hanya adalah di hatinya Allah itu sendiri, bahwa dia sudah mengakui bahwa hidup ini adalah Sang Hidup. Itu tadi, yang melihat ini adalah Sang Hidup. Kita sebagai bangkai, apa yang boleh kita buat? Buktinya di mayat itu, mayat boleh buat apa sih? Kan begitu? Iya. Jadi sebenarnya bang, kalau kita sudah nonton, terutama di Uripi Allah ini, di video guru Enjoy kita ini sebenarnya sangat tercerahkan bagi kita. Tapi ini kan dari hidayah juga bang. Jadi begitu orang dengar judul ini, Allah bersalawat kepada langsung takut bang. Benar. Tuhan palsu itu langsung. Betul. Karena kenapa? Iya, karena begini, karena orang kan takut murtad, padahal kalau guru kita cakap itu sudah murtad sebelum murtad.
Ya kan? Kita harus murtad dulu kepada Tuhan kita sendiri, yaitu mempertuhankan diri itu kita harus murtad dulu. Buktinya contoh begini. Iya, murtad dulu kepada diri sendiri. Dulunya kita akui kita yang sholat, kita yang haji, kita yang punya anak, kita punya harta, kita yang punya tanah. Tetapi buktinya kita punya tanah, bukan kita yang punya tanah. Betul tak? Betul. Iya. Kita mengaku selama ini kan tanah ini milikku kan. Nah, padahal sebenarnya kan yang sudah berangkat itu kan dia milik tanah. Memang bang keterangan di Al-Quran kita. Jadi yang punya kaji kita kan urip Allah ini. Saya bilang mungkin bang cuma 1%. 1% kan sangat sedikit sekali. Memang sangat sedikit karena kan teman-teman kita itu kan ngejar surga kan dari keakuan dia. Kebanyakan ibadah. Ya tapi kata bang belum enjoy tadi bang. Betul. Karena masih merampok. Jadi berhentilah jadi perampok. Benar. Sudah keluar dari surga. Padahal kita kan sudah surga. Iya. Benar. Bahkan kan kalau diikutkan dalam Al-Quran mana ada disebut surga, yang ada cuma yang ada cuman jannah itu kan taman, kebun-kebun kan, ataupun taman kan begitu. Bahkan neraka pun tidak ada, yang ada disebut adalah nar itu kan api. Siapapun yang panas, apinya kan bersifat panas. Jadi itulah neraka aja begitu. Bahkan keutamaan dari Allah ya Allah itu sendiri. Begitu juga dengan hidup. Keutamaan hidup adalah ya hidup itu sendiri. Hidup itu siapa kan begitu? Siapa yang hidup sekarang? Ya itu. Iya. Memang manusia itu sepertinya beribadah transaksional, langsung kan dapat pahala, ya kan? Terutama saudara-saudara kita pada saat puasa itu kan ramai masjid kita 1 sampai 15 bilang. Tapi apa yang dibilang syariat itu benar semua. Di makom cerita syariat tidak ada yang salah. Jadi kan 10 malam terakhir itu karena kan babak penyisian bener bang. Sepi bang, jadi 10 malam pertama. Nah, padahal ada Lailatul Qadar itu. Nah itu. Jadi di tingkat manusia itu memang sepertinya beribadah dengan Tuhan itu selalu hitung-hitungan. Jadi awalnya begini Bang Najamuddin, saya tidak menyalahkan orang lain, ini pribadi sendiri kan. Dari kecil saya sudah kalau misalkan begini, kalau kamu sekolah saya bagi jajan kamu lebih, kalau kamu tidak sekolah kamu akan hukum kamu, kan begitu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah ini, jadi ada punishment di situ, ada ada hadiah dan ada penghukuman. Contoh begini, kalau kamu sholat kamu dapat pahala, nanti intinya surga. Dan kalau kamu tidak sholat, kamu akan mendapatkan neraka. Kan begitu, mendapatkan dosa. Akhirnya kan masuk neraka. Tetapi kalau sudah sampai kepada tahap cinta, itu sudah tak boleh katakan apa-apa. Sebab begini, motivasi dalam sesuatu apapun ada 4 motivasi. Yang pertama, contoh misalkan kita ilustrasikan dalam kerja. Contoh, kenapa kamu rajin kerja? Pertanyaannya begitu, itu yang pertama. Yang satu menjawab kan begini, oh kalau saya tidak kerja nanti saya dipecat. Kalau saya dipecat jadi saya nanti huru-hara, kan begitu. Itu yang pertama. Yang motivasi kedua adalah kenapa kamu rajin kerja?
ataupun ibadah, kan begitu. Oh, sebab saya kalau saya rajin, bos saya itu akan tambah gaji saya dan fasilitas semua difasilitasi ke kereta apa semua, mobil, rumah semua dibagi dan dibagi gift-gift yang lain. Itu antara pahala dan surga. Oke. Lepas itu motivasi yang ketiga, kenapa kamu rajin kerja atau rajin ibadah, kan begitu. Oh, sebab saya butuh. Kalau saya tak kerja nanti anak bini saya mau makan apa? Terus nanti pensiun saya nanti nak buat apa? Tetapi jarang orang yang naik ke level yang keempat. Kenapa kamu ibadah? Ataupun kenapa kamu rajin kerja? Nah, jawabannya kalau sudah sampai ke sini, saya kerja di sini karena saya sudah tahu, karena saya sudah jatuh cinta, karena saya sudah yakin, saya yakin-yakinnya bahwa dalam industri inilah yang saya membuat saya akan berkembang, dan bos ini saya sudah anggap bagaikan bapak saya dan saya mencintai dia seperti saya mencintai diri saya sendiri. Jadi begitu juga dengan ibadah. Kenapa kamu rajin ibadah? Karena saya yakin sendiri bahwa yang saya buat ini adalah yang hidup menghidupi saya adalah diri dia, bahkan segala-galanya bagi dia, bahkan kalau dalam neraka pun siap asalkan bersama Allah, kan begitu. Itu namanya cinta. Iya bang. Iya. Memang apa ya? Kita sambut. Kalau lanjut. Ya, kalau sudah sampai ke sini kan, itu barulah namanya, baru ibadahnya barulah karena Allah, bukan lagi karena surga, bukan lagi karena neraka, dan bukan lagi karena butuh, tetapi karena semata-mata mencintai Allah. Bahkan tidak lagi, kalau dulu kan kenapa kamu sholat? Oh, sebab wajib. Tetapi kalau udah sampai ke sini, ya namanya cinta kok. Walaupun orang membencinya, walaupun bagaimana, ya kita sembunyi-sembunyi, ya kita buat juga karena orang cinta. Contohnya macam kita jatuh cinta dulu kepada kepada pacar kita kan, walaupun orang tua dia kan, kita sembunyi-sembunyi, akhirnya jumpa, kan begitu. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang. Silakan disambut Abang Saputra. Oh ya, Bang Saputra, silakan Bang. Coba siapa tahu ada narasi atau ada yang ingin dibagikan, ingin di sharing di sini. Kita belajar bersama, Bang. Silakan. Waalaikumsalam. Gini, saya sendiri pun banyak pelajaran yang saya dapatkan dari ilmu yang beda-beda lah gitu. Cuman yang paling jelas dan terangnya di sini, istilahnya kesimpulannya jelas dan nggak tertutup-tutupi begitu. Gamblang dia. Kalau pelajaran-pelajaran yang lama kan banyak terjadi, contohnya pencarian sendiri dan ditutup-tutupi istilahnya. Jadi di sini lebih gamblang dia, lebih jelas, lebih terang, lebih transparan dia. Hanya tinggal kita melakukan lakunya saja gitu. Mantap. Intinya mantap lah, enjoy, bisa tenang, bisa tentram gitu. Tanpa beban. Itu pengalaman saya alami selama ini. Alhamdulillah. Jadi tinggal praktek saja. Iya benar. Iya, tinggal praktek. Bagaimana cara prakteknya? Ya jangan praktek, enjoy saja. Iya betul. Jadi kan di sini ya Mas Saputra, saya menyimpulkan dari sebelum ini berdasarkan pengalaman sendiri. Sebelum saya menemukan ilmu yang seperti ini. Dulunya kan saya, walaupun saya mengatakan saya Islam, saya sudah bermakrifat bahkan segala-galanya. Rupanya dalam di waktu yang sama itu saya sedang mempertuhankan diri. Bahkan sebenarnya selama ini saya mengaku Islam, rupanya saya menyembah ego saya sendiri. Rupanya semua agama yang berlaku sekarang kalau belum sampai kepada tahap melengsarkan diri dari hatinya keakuan itu adalah sebenarnya dia orang sedang menyembah egonya sendiri, sedang mempertuhankan agama ego. Jadi kalau sudah sampai ke sini, barulah ego-ego itu lenyap.
Karena kenapa? Karena yang hidup adalah sang hidup itu sendiri. Ego itu pun lenyap, tidak boleh berkata-kata lagi. Saya rasa begitu. Betul tak, Mas? Iya betul, Betul, itu betul. yang dirasakan, sama yang dirasakan seperti Anda gitu. Terbebani, merasa paling pintar, egonya tinggi, merasa dirinya sudah mengenal Allah, padahal ya belum. Saya bahasa orang Jawanya gumun gitu loh. Ada gila, seperti mengalami kegilaan tersendiri, merasa paling benar dan sebagainya lah itu. Tapi setelah di sini ya tenang, lapang, tentram. Itu yang saya rasakan. Alhamdulillah. Oh ya, satu lagi. Dulu pelajaran lama yang ada kesimpulannya, saya sering mengalami seperti terbukanya indera keenam, bisa melihat hal-hal yang goib, seperti melihat yang aneh-aneh. Tapi setelah memahami pelajaran ini, semua seperti kosong dan nggak ada apa-apanya gitu. Seperti menemukan kedamaian, yang hal-hal yang seperti halusinasi yang dulu saya nampak itu hilang. Seperti nggak ada artinya seperti itu gitu. Pokoknya ilmu yang aneh-aneh seperti terkikis dengan sendirinya. Alhamdulillah dan wasyukur. Betul itu. Karena kenapa? Bagi saya pun merasa begitu. Begitu yang namanya seperti guru kita katakan itu, bahwa yang laisa kamitslihi syai'un itu adalah yang aku akui tadi, tetapi yang sudah dahir dan yang sudah dahir tadi, yang hidup itu sendiri ya memang semuanya itu tidak ada maknanya lagi. Sudah memang fana billah sudah. Ya seperti itu juga saya. Jadi saya pernah juga ada pengalaman begini. Ada kata-kata seperti ini. Jadikanlah dirinya adalah dirimu, dan jangan jadikan dirimu adalah dirinya. Jadikanlah katanya adalah katamu, dan jangan jadikan katamu adalah katanya. Sebelum menemukan kesimpulan di sini, saya timbul pengakuan yang bahwasanya saya adalah dia atau hidup tadi dalam pengertian. Tapi ketika timbul perasaan itu, ada rasa di dalam hati itu menolak pengakuan itu. Jadi seperti orang ngambang, seperti orang yang kurang percaya diri, gak menemukan ketentraman. Dan setelah menemukan channel URIP Aula ini, ya alhamdulillah, semua itu gamblang, terang, dan jelas. Kalau menurut Enjoy, Bunda. abang-abang ini bagaimana itu? Seperti Iya, itu Bunda. dalam pengertian. Iya, Bunda, saya ini kan kalau lanjut. Iya benar. Jadi kan begini, dulu kita kan seakan-akan kan dalam satu tubuh itu ada dua hidup. Jadi begitu kita lengserkan, matikan hatinya dan segala-galanya, bahwa kita sudah fana billah, melebur dengan bahwa kita ini tidak ada, sudah laisa kamitslihi syai'un, ataupun kalau kita katakan belajar dari awal dulu SD kan kita belajar di sifat 20. Jadi di sifat 20 itu kan kita berada di mustahilnya. Jadi bila semua itu, bahwa yang wujud siapa, yang basar siapa, yang sama siapa, yang kudrat siapa. Jadi di sini kita temukan bahwa bahwa sebenarnya kita memang tidak pernah ada. Jadi disitulah baru kita ketahui. Cuman satu saja, jangan sampai kita mengakui bahwa itu kita. Nah, jangan diucapkan. Itu haram untuk diucapkan. Begitu. Saya rasa lah. Betul tak, Guru? Alhamdulillah. Jadi permata itu simpanlah di dalam dada, di berangkas yang terdalam. Ada Romo ini. Silakan. Ini Romo kita ini. Silakan Romo. Assalamualaikum Romo, apa kabar? Wah, lama tak live dengan Romo dah. Romo. Silakan Romo. Rindu. Assalamualaikum Pak Yai. Salam.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Pak Yai Saudagar. Ya silakan Bang Najamuddin. Lagi merokok ini. Iya memang, apalagi kan sekarang di TikTok. Jadi kalau kita memang perdebatan antara kita agama kita Islam dengan Kristen, Katolik atau Protestan itu memang sering terjadi. Kalau saya kan sering nonton yang semalam saya nonton Bang Zuma kan, Bang Zuma itu membantai orang Kristen itu. Pokoknya saya siru banget. Tapi apa yang diterangkan Bang Zuma itu sesuai syariat Islam, memang sesuai syariat Islam. Jadi kita kan enjoy aja melihat suasana itu kan, enjoy aja. Karena kan kita tahu semuanya. Jadi Bang Zuma itu memang orang-orang kita Islam ini yang sanggup naik di TikTok itu, yang mereka perdebatan itu, mereka sangat menguasai benar itu. Entah itu menguasai hadis, Al-Quran, itu firman-firman, pokoknya mereka itu secara terjemah mutasabbi sangat tepat sekali, tidak ada kesalahannya. Kalau kita kan enjoy aja dengan semua itu. Mereka kan bercerita tentang Islam dan Kristen kebenaran kan. Jadi kan mereka agama Islam itu dibangun dengan kebenaran, dibangun dengan berdasarkan alasan ini. Jadi mereka kan saling bantai Bang, Bunda. Mereka kan saling bantai semalam. Saya asik banget semalam tuh jam 11:30. Bang Zuma. Nah terus lagi kalau saya itu senang juga nonton Uniripa Bukit Tinggi. Wah sering itu, saya nonton terus mereka dengan kajian-kajian mereka. Tapi kan kita enjoy aja. Kalau kita yang sudah di sini, enjoy aja kita. Enjoy aja. Kan mereka benar berdasarkan persepsi ilmu, persepsi Islam, persepsi Kristen. Mereka lah yang bertikai di sana. Mereka lah yang yang unjuk kebenaran. Tapi berdasarkan syariat Islam, tentu dalam ilmu syariat, tentu kita pemeluk agama Islam. Jadi syariat Islam itu sangat benar dalam ceritanya. Tapi kalau kita dalam sini kan kita sudah terlepas semua Bang, Bunda, kita sudah terlepas. Lepaskan semua itu Bunda. Jadi kita enjoy saja menonton Allah sambil makan popcorn. Kita semua belajar bersama itu patwa guru enjoy kita itu yang membuat kita itu jadi nikmat. Enjoy saja menonton Allah sambil makan popcorn. Allah yang berselawat kepadaku. Sebaiknya kalau itu nggak usah berzikir. Ya kan kalau kita berzikir kan kewujudan diri kita kan keluar lagi. Kita yang berzikir, kita yang sholat, ya tak? Jadi kalau memang kita di sini sudah sangat enjoy benar kita. Jadi tapi kita kalau memang dalam ilmu syariat ya kita biasa aja. Yang namanya ke masjid kan biasa ke masjid. Kadang jadi imam juga, orang tahlil ya kita tahlil aja. Apa salah semua itu kan? Semua kan kajian Islam semua itu. Ada ulama-ulama kan, ulama-ulama yang bawa semua itu kan, mereka kan tidak salah semua. Tapi maksudnya tuh kalau kita yang sudah di sini kan kita enjoy aja semua itu, gitu Bang dan Bunda. Lanjut. Alhamdulillah. Ya intinya kan kita hanya tinggal menikmati saja tontonan-tontonan apa yang ditunjukkan Allah melalui mereka itu. Toh nanti mereka akan menemukan pencerahannya dengan sendirinya. Allah buka hati-hati mereka itu. Iya. Jadi kan kalau kita enjoy semua Bang terhadap itu Bang, kita kan enjoy aja menonton Allah, menonton Allah semakin kuput. Allah. Iya. Jadi gitu nikmatnya kita. Iya. Memang guru enjoy ini menakutkan Tuhan palsu ini. Semua Tuhan palsu itu semua menentang semua ini. Apalagi dengan judul kita pagi ini, Allah berselawat kepadaku. Apa? Allah berselawat, emang siapa kita? Kalau kita belum enjoy kan Bang, gitu kan pasti. Kalau nggak paham jadi kisru itu. Iya. Ini sesat Bang. Sesat ini, asli ini sesat ya. Allah berselawat kepadaku.
Ya karena itulah Bang, kajian yang apa ya? Ya kajian mereka kan tetap bertauhid, tapi bertauhid mereka kan makom ilmu masih. Makom ilmu. Istilahnya kan, padahal ilmu itu kan untuk mengetahui saja. Karena kita kalau kita sudah enjoy kan nonton Allah sampai makan popcorn. Kita semua belajar bersama. Fatwa guru enjoy kita itu paling nikmat, itu nikmat untuk kita laksanakan, maksudnya itu kan biar kita tidak sombong kan, belajar kita kan belajar bersama Bang di sini Bang, kan kita semua di mata Allah sama Bang, kata guru enjoy. Guru enjoy kan nggak jadi murid Bang, dia jadi sahabat aja Bang, kan nikmat jadi Bang. Jadi nggak ada nih kasta, jadi depan Allah itu memang sangat semua sama kita itu Bang, gitu Bang. Lanjut Bang, Bunda lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya pada enjoy semua. Tapi sering abangku Najamuddin dulu kalau saya naik grup-grup apologet Islam itu, saya kan saya sering duduk dengan para pendeta mengutarakan tentang babakan keimanan. Namun ketika saya masuk ke room apologet Islam, saya diturunkan abangku. Kenapa? Karena mereka anggap saya ini oten dan sebagainya. Nggak nyambung dia paling. Mereka nggak nyambung. Tapi itu apalah, yang penting kita enjoy saja, menikmati cerita. Kita enjoy saja. Lanjut. Enjoy saja. Benar itu Gus, benar. Karena dia orang menganggap kita yang sudah begini, dia anggap kita ini liberalisasi. Jadi dia anggap sebab kita sudah mengatakan begini, semua itu sama apa semua kan, yang Islam semua baik pun dari itu. Jadi dia menganggap dia paling takut bahwa liberal, dia cakap kita liberal. Tapi tidak apa, kan kita sudah tahu esensi dia. Ya udah, kan. Jadi saya itu kadang waktu itu mudik ke dusun itu bertemu guru saya SD. Saya guru SD saya ini sudah lama dia dapat ilmu ini. Tapi saya itu secara syariat saya sangat ingin sekali berjumpa dengan beliau ini. Nah pas pada waktu itu acara orang pernikahan, nah ketemulah dengan guru saya ini. Bayangkan guru enjoy dan bapak serta bunda, saya SD itu umur berapa saya? Jadi pas saya ketemu sudah umur 5-6, jadi kan sangat lama sekali. Tapi setelah saya berjumpa dengan guru enjoy itu, ya enjoy saja. Jadi kita harus bertemu guru, kalau nggak bertemu guru nggak bisa, mustahil, kata asli saya bilang. Guru saya tuh nggak nanya saya juga nggak nanya, kan sama-sama enjoy. Tapi berhubung beliau tuh guru saya SD, ya saya tuh ya guru, saya mohon petunjuk semua kan ini semua betul. Oh ya, jadi kan sangat nikmat sekali. Padahal kita semua sudah enjoy semua. Mungkin yang lain lihat, oh itu mereka ini guru dengan anak murid ini, mereka asik, nggak tahu cerita kita yang bawa cerita akhirat, bukan cerita dunia. Kalau cerita dunia kan kapan kami mau cerita dunia, kan sudah lama nggak ketemu. Tapi berhubung karena cerita akhirat, jadi enjoy saja kami. Gitu, lanjut guru, lanjut. Alhamdulillah. Silakan Romo Nur Sejati, silakan petua-petuahnya mungkin bisa membangun kita, mengedukasi kita semua yang ada di sini. Silakan abangku. Ya, saya cuma dengarkan aja sudah ayam tentrem ini. Gitu Romo. Jadi Romo memang kita makan pakaian agama seperti itulah Romo. Nggak ada damai-damainya Romo. Karena berebut kebenaran semua. Karena mereka mungkin masih mencari kebenaran. Jadi kan kebenaran itu kan jadi pertengkaran bagi mereka. Karena itu wajib bagi mereka. Merebutkan kemenangan itu wajib bagi mereka. Mencerahkan orang itu wajib bagi mereka.
pasti itu. Tapi belum makom enjoy. Makom enjoy ini paling ditakuti para para Tuhan-Tuhan palsu ini, gitu. Lanjut guru. Jadi kalau kita sudah enjoy ini, apapun yang kita laksanakan semua enak semua. Sholat, pergi orang sedekahan, ya, pergi apa, semuanya enjoy semua. Karena sudah dalam bahasa kitanya lillahi ta'ala, sudah berpulang. Enggak kita potong-potong sendiri karena kita sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi saya bilang pernah Najamuddin almarhum. Bagi mereka kan sangat ketakutan itu. Nanti kabul benar kan almarhum meninggal katanya kan, pasti itu, pasti. Kenapa? Karena narasi kemanusiaan ini, narasi keduniaan ini, tafsiran keduniaan ini yang seperti terbeda ucapan almarhum tadi. Almarhum itu pasti orang yang sudah meninggal. Tentu meninggal tersebut dalam makna hawa nafsunya itu. Tidak dalam makna enjoy. Kalau makna enjoy ini sungguh sangat nikmat bagi kita. Lanjut guru. Lanjut yang lain silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Abangku Najamuddin, ini ada judul baru nih. Allah bersujud kepada bagaimana ini? Allah bersujud kepadaku. Jadi dalam Tuhan palsu itu pasti sangat sesat. Karena Allah pencipta. Kita ini manusia. Kok kata-katanya seperti itu? Jadi siapa kita jadi sepertinya? Jadi kalau kita belum enjoy, memang sulit, sangat tidak terima kita dengan kata-kata ini. Padahal siapa kita? Emang siapa kita ini? Kecuali kita dalam keadaan apaan Allah semua. Jadi kalau kita sadari, sudah kita kiamat, sudah enjoy, jadi tidak ada beban lagi bagi kita itu semuanya. Jadi mau Allah bersujud kepadaku memang. Kalau kita bersujud kepada Allah, siapa pula kita? Istilahnya kan. Tapi dalam ilmu, guru pernah bilang, jadi kita itu harus bermata dua, mata zahir dan mata batin. Jadi pada saat zahir memandang, batin menangkap. Gitu guru. Lanjut guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita umat manusia seolah-olah hanya manusialah yang bisa bersujud, hanya manusialah yang bisa mengabdi kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhanlah yang mengabdi kepada manusia. Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang ada di balik seluruh manusia. Al-insanu sirri wa sirruhu. Sebenarnya yang bisa bersujud itu adalah hidup. Hiduplah yang mensujudi badan. Hiduplah yang menggerakkan badan. Selama ini kan kita hanya memandang seolah-olah badan ini yang utama. Padahal badan ini tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa bermodel-model apa-apa tanpa hidup. Sebenarnya gerakan badan inilah gerakan hidup. Namun kebanyakan manusia hanya memandang patung yang tidak bisa bergerak. Namun manusia lalai dengan siapa yang menggerakkannya. Jadi seolah-olah hanya manusianya lah yang bisa bersujud. Hanya manusianya lah yang bisa mengabdi. Sehingga padahal yang disujudi manusia, yang diabdi oleh manusia, ya bukan Allah, tapi hawa nafsunya sendiri, ya tidak? Sangat cocok sekali itu guru. Karena kan bagi manusia itu kan Allah itu goib. Jadi dalam cerita Al-Quran itu goib itu benar, itu goib itu kan. Padahal ada dua sisi tadilah, dalam zahir, dalam batin. Misalkan mata batin kata guru tadi kan dua mata. Jadi kalau mata satu itu dajjal. Jadi kebanyakan kita manusia banyak sering mandang dajjal itu pasti mandang keluar, mandang yang laknatullah istilahnya kan. Itu pasti seperti pandangan. Karena apa? Ya pandangan yang belum kembali. Lanjut guru. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi qalbun mu'minin baitullah. Jadi hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah rumahnya Allah. Jadi sebenarnya Allah lah yang bersujud di dalam rumahnya sendiri. Maknanya bukan sujud-sujud yang dipandang oleh manusia. Makna Allah bersujud di dalam rumahnya sendiri. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas manusia. Inilah yang dimaksud Allah bersujud kepada manusia. Namun bila manusia masih merasa dirinya berkuasa atas dirinya sendiri, seolah-olah hanya dirinya yang berkuasa sujud. Di dalam mana? Di dalam rumah hawa nafsunya. Berarti di dalam rumah diri manusia itu manusia mensujudi apa yang diperankannya. Manusia mensujudi dirinya sendiri. Manusia mensujudi aktivitasnya sendiri. Manusia mensujudi sholat-sholatnya sendiri. Manusia mensujudi ibadah-ibadahnya sendiri. Seolah-olah Allah itu tidak ada, yang ada hanya manusianya, ya enggak? Asli itu guru. Maka Jadi kan dari manusia itu gitu. Allah bersujud kepadaku, berarti Allah telah menguasaiku dan menguasai alam semesta ini. Tugasku apa? Enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Lanjut abang. Memang saya itu kadang-kadang, jadi kalau memang itu saya fatwa guru ini selalu saya pakai. Nonton Allah sambil makan popcorn. Kita semua sama. Kita semua belajar bersama. Itu sangat, fatwa itu sangat apa ya? Sangat mencerahkan itu. Sangat mencerahkan untuk kita segera kembali. Karena yang namanya manusia ini kan selalu melihat dunia ini nyata. Karena manusia itu, kebanyakan manusia dan kita semua, terutama saya sendiri, kita yang menguasai. Kita. Jadi kalau kita beribadah itu masih kita yang menguasai, masih kita yang berbuat. Nah, inilah yang masih belum bisa kita enjoy. Enjoy yang kita maksudkan dalam cerita guru kita, dalam fatwa guru kita. Enjoy menonton Allah sambil makan popcorn. Lanjut guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingat kisahnya Nabi Yusuf waktu masih kecil. Ia bermimpi matahari, bintang dan rembulan bersujud padanya, ya enggak? Iya. Nah, jadi sebenarnya kisah itu sebenarnya bila diaplikasikan pada diri manusia yang sudah enjoy, maka apapun yang kita lihat itu semua tunduk sujud pada kita. Kursi yang di hadapan kita ini sujud pada saya. Orang di luar yang saya lihat ini sujud pada saya. Gunung sujud pada saya. Langit sujud pada saya. Bumi sujud pada saya. Tumbuhan, hayawan sujud pada saya. Apa maknanya itu? Bila tidak ada saya, semua itu tidak ada. Itulah yang saya maksud sujud. Iya. Jadi semua alam guru mengabdi kepadaku. Jadi sudah semua alam mengabdi kepadaku itu, ya sudah sehat benar kita, sudah enjoy. Tapi apa ya? Fatwa enjoy lah, guru yang sangat nikmat. Enjoy lah, kita langsung lekas kembali. Jadi begitu kita enjoy itu langsung kembali kita. Iya. Lanjut yang lain. Lanjut. Saudagar. Iya. Betul. Jadi di sini bahkan kan contoh begini. Bahkan kita hadir di sini kan persembahannya juga. Bahkan yang lain-lain juga, semesta segalanya kan persembahan dia untuk, ya persembahan dia. Begitu juga dengan kita. Bukankah begitu? Jadi kalau sudah persembahan dia kan, Bang, kita kan menonton aja. Jadi enjoy kita kan. Iya benar. Jadi sudah enjoy jadi kita. Jadi kalau kita belum enjoy itu butuh kita pertanyakan, ya tak? Iya. Kalau sudah menonton Allah sambil makan popcorn, wah itu sungguh mantap.
Ya sebenarnya ya begitu kan, kita tidak diminta harta, kita tidak diminta apa-apa. Dia butuh dia itu disadarkan. Maksudnya itu butuh apa nama kita untuk jadi penonton, untuk jadi wayang, bukan untuk jadi dalang. Ini kita merebut nak jadi dalang. Bukan. Jadi Rabbil alamin. Jadi memang untuk masuk ke gedung ilahi, untuk nonton Allah sambil makan popcorn, masuk gedungnya itu syaratnya sangat amat mahal sekali. Untuk kartis masuknya itu bahkan jangankan harta dunia, bahkan ilmu amal dan bahkan hidup dan badan itu pun untuk taruhannya agar kita bisa masuk gedung ilahi, ya kan? iya. Itulah yang dimaksud baiat itu, melepaskan semuanya agar kita bisa tenang, enjoy, damai, nonton Allah, nonton ceritanya, ya kan? Jadi kalau semua cerita Allah, kata Bang Najamuddin tadi, melihat Bang Juma, Umi Rifa, sudah bukan nonton manusia lagi, yakni Bukan. Allah sambil makan popcorn, ya kan? Ya. Melihat yang satu pada yang banyak, melihat yang banyak pada yang satu sudah. Iya. Sudah la ilaha illallah lah kan. Kalau la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, lebih tajam lagi mana yang bukan dia. Padahal perang gamblang ya, tapi kok jarang ada yang paham ya kan. Gamblang padahal. Perang dan jelas, tapi kok jarang paham orang-orang. Iya. Memang nonton gedung ilahi ini maknanya masuk surga itu, penduduk surga hanya sangat amat sedikit, Kang Mas. Jadi kenapa sangat amat sedikit? Satu orang bagiannya seperti luasnya langit dan bumi. Berarti kan sangat amat sedikit yang bisa masuk ke gedung ilahi. Kenapa? Karena manusia kebanyakan sukanya, cintanya tinggal di dunia, tinggal di neraka yang yang empet-empetan, sesek, penuh kesesatan, panas, ya kan? Jadi memang sunnatullah, memang Allah membuatnya seperti itu. Yang tidak paham pun juga siapa, yang paham pun siapa. Jadi enjoy saja. Lanjut. Enjoy. Yang dirahmati begini, yang dirahmati itu kan ilmu yang sedikit, ya kan? Ilmu yang sedikit itu kan. Ya, inilah kalau ilmu yang banyak itu kadang-kadang kalau dibagi ilmu yang banyak kita jadi barsesah, jadi barsesok, ya kan? Nah, kita sombong dengan ilmu kita. Bahkan kalau dibagi pun harta ya jadi Karun dan Sa'labah. Bahkan kalau dibagi pangkat jadi Fir'aun. Jadi ilmu yang sedikit inilah yang akan membawa kita kepada enjoy. Kan begitu? Iya. Jadi kan dari tadi punya kita nih yang mengikut room kita itu cuma 17 orang kan, nggak nambah-nambah kan? Ya karena mereka begitu lihat judul itu kan takut, murka mereka. Ah ini murtad ini, apa kajian apa ini? Langsung takut kan? Ini dek. Langsung nggak sih mereka. Pakai lagi nih nak sini. Mana nak? Orang paling takut murtad, tetapi belum murtad kalau kata guru kita itu sudah murtad dari awal. Sudah murtad. Nah inilah Bang yang jadi masalah tuh ya. Kita itu sudah tersesat tapi nggak tahu tersesat. Kan inilah yang jadi masalah. Kita sesat tapi kan nggak tahu bahwa kita tersesat. Benar Mas. Padahal kan kalau diikutkan sesat itu kan suatu kondisi, suatu situasi orang yang belum tahu jalan mencari, tapi lebih sesat lagi orang yang tidak pernah mencari, duduk di kamar itu lebih tersesat lagi. Kan? Maka saya pernah posting lebih baik kita sholat pikiran kita kemana-mana daripada tidak sholat sama sekali. Woi banyak teman saya ngukikan kata-kata saya tadi.
Padahal kalau kita yang sholat tadi yang pikirin kemana-mana kan sudah mendekati enjoy, tapi sudah berada di jalur syariat, sudah di jalur tarekat, sudah di jalur menuju Allah. Jadi banyak teman saya senang itu. Oh, saya senang sama status kamu itu katanya. Alhamdulillah. Dia nggak tahu bahwa kita sudah di posisi enjoy, sudah lemah, sudah nggak bermasalah lagi. lanjut. Banyak belajar kaji, dia keakuan itu bagaimana? Dia apa? Kan kalau kita sadar benar semua itu nggak ada. Hari nggak ada, waktu nggak ada, jarak nggak ada, semuanya tidak ada. Yang ada cuma la ilaha illallah. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Membahas tentang ilmu tadi. Jadi memang manusia merasa punya banyak ilmu, padahal ilmunya hanya setetes air di laut. Iya. Maka dari itu ilmu yang hanya setetes yang direbut oleh seluruh manusia ini kembalikan lagi ke asalnya, ke lautan. Agar apa? Agar luas pengetahuan kita, agar kita enjoy, bisa masuk ke gedung ilahi. Kenapa? Karena saya pribadi tidak butuh ilmu, karena ilmulah yang butuh saya. Lanjut, Bang. Iya. Kalau memang ilmu yang butuh saya. Jadi itu guru dan teman-teman yang lain. Jadi kan teman saya itu kalau dia azan, wow, saya menyaksikan benar. Jadi kalau dia azan, orang itu kita aja yang nggak mau tergerak sholat, begitu mendengar azan beliau, wah, pilu rasanya kita harus sholat, kita menuju kita sholat kita. Karena bagus lantunan ayat tadi kan sesuai dengan hukum-hukumnya dia belajar. Jadi bagus, sangat nikmat. Nah, dia itu guru kan karena saya kan teman saya sangat dekat. Jadi saya bilang sama dia, wah, kamu ini sebenarnya kalau kening kamu ini sudah diselawati oleh malaikat, semua malaikat sudah berselawat kepadamu. Tapi sayang, saya bilang, kenapa? Tertolak di akhirat. Semuanya kan kata-kata yang sangat menyakitkan menurut guru. Jadi keningnya itu sudah diokekan oleh malaikat, tapi tertolak di akhirat. Nah, sebenarnya itu kan sangat itu bagi dia. Tapi kan dia enjoy aja. Ya, saya juga enjoy aja dengan kata-kata saya tadi. Lanjut katanya. Gitu guru. Nah, jadi saking kenikmatan dengan hawa nafsu ini tadilah kita itu kan nggak mau hijrah karena sudah kita berada di jalur yang benar ini sudah. Kening kita sudah hitam, kita sudah jadi kori, sudah jadi semua jadi, tapi belum di level enjoy. Padahal kata-kata saya tadi sudah sangat menyakitkan sebenarnya. Kening kamu hitam, sudah diselawati oleh malaikat. Malaikat sudah berselawat, tapi tertolak di akhirat. Sebenarnya kalau dia memang sudah mau terbuka hijabnya, sudah terbuka dengan kata-kata saya tadi sebenarnya. Tapi dia masih seperti dia, sudah kita enjoy aja. Kan semua ini peragaan Allah. Oke, lanjut guru. Iya. Banyak orang yang masih suka menyembah berhala. Berhala mana yang disembah? Yaitu adalah berhala yang ada pada dirinya. Makanya dulu Nabi Ibrahim itu kan memecahkan berhala-berhala yang ada pada dirinya, kan begitu. Jadi makanya manusia sekarang ini dia lebih suka menyembah berhala. Artinya apa? Artinya begini, dari dulu dia mesembah solat itu hanya diraga saja, tak pernah sampai kepada esensi. Solat diraga saja, semuanya diraga, semua diakui-akuinya, semua dia yang buat. Jadi dia sudah dapat kenikmatan, akhirnya dia tidak berubah-berubah. Itulah yang dikatakan sifat patung, yang ada sifat berhala. Bukan patung yang diciptakan oleh ahli seni yang membahayakan kita, adalah sifat patung yang ada pada diri kita yang tidak pernah berubah-ubah. Hanya begitu dari dulu solatnya di situ-situ aja. Lepas tu menghakimi orang yang solat. Dia tidak tahu kadang-kadang
orang lain itu sholatnya sudah canggih sangat, tetapi dia masih di situ lagi, akhirnya dia menghukumi. Contohnya kasus seperti yang saya alami hari Jumat semalam. Hari Jumat semalam itu saya bangun, jadi turun ke kedai. Jadi dia tanya, Jumat di mana tadi? Saya jawab, saya tertidur, saya bangun awal pagi, lepas itu saya tak tahan, saya tidur lagi. Langsung dia menghakimi saya, Bang. Dia menghakimi saya begini. Dia cakap, kamu ini katanya Islam, tetapi solatnya tidak pernah solat Jumat. Saya jawab, orang tertidur gimana solat? Dia cakap, itu tidur pun dah solat. Sesat kamu katanya kan. Ya udah, dia cakap. Akulah masuk neraka nanti, aku cakap kan, biarlah aku yang masuk neraka. Tapi tak apa, aku masuk neraka pun asalkan bersama dia, tidak masalah, saya cakap kan. Kan? Lepas tu dia cakap lagi, solat itu kan tiang agama katanya kan. Oh ya, kalau kamu tak solat berarti nanti kamu kan itu kewajiban katanya. Nanti kan masuk neraka, akan dihisap kamu. Lepas tu saya jawab, berarti kalau ada tiangnya mesti ada pondasinya. Sekarang saya nak tahu pondasi abang sudah sampai mana, sudah sekuat apa. Saya bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu saya katakan jangan masuk dulu kepada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di la ilaha illallah dulu, syahadat tunggal dulu, syahadat pertama dulu, syahadatullah. Coba abang bersaksi. Bagaimana cara abang bersaksi? Kapan abang bersaksi? Oh, itu tidak boleh disaksi. Kita ini hamba, kita ini makhluk, mana boleh bersaksi Tuhan? Dia laisa kamitslihi syai'un. Wah, oh iya, saya cakap, kan? Berarti bagaimana kalau Anda menyembah Tuhan yang tidak ada? Berarti abang halu, saya cakap. Sesat kamu ini. Mana boleh begitu dengan Tuhan, murtad katanya, tidak boleh, durhaka itu namanya. Oh iya, biarlah saya yang durhaka, saya cakap. Saya tidak mau menyembah Tuhan yang tidak saya nampak, kan? Ya, tidak mau saya. Berarti kamu nampak Tuhan? Ya jelas, saya cakap kan. Bagaimana kamu cara melihat Tuhan? Ya, saya jawab aja seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bila ditanyakan dia melihat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri, saya jawab begitu, kan? Iya. Ya. Lepas itu saya cakap dengan dia, saya bilang dengan dia begini, apakah syahadat Anda masih palsu? Kalau masih palsu, yang lain pun palsu, bohong, saya cakap. Kalau syahadatnya bohong, ibadah-ibadah yang lain semua bohong. Kenapa cakap bohong? Mana boleh bohong? Itu sudah kita sudah tahu rukun Islam, mana buat ada lagi bohong? Bukan begitu maksudnya. Contoh sekarang ini, saya katakan tadi, Anda bersaksi, coba Anda menjawab. Jawab, dia bersyahadatlah, dia membaca maknanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya jawab, Anda sudah di situ, Anda sudah bersaksi dengan mulut Anda. Apakah mata Anda sudah melihat? Ya belum lah, kita belum kita masih makhluk. Kita pada boleh melihat Tuhan. Kita ini hamba kan begitu kan? Jadi akhirnya ya bohong, saya cakap. Kenapa? Karena yang boleh menyaksikan contoh misalkan begini, ada case ataupun ada kasus seorang pencuri. Lepas tu ada orang yang menyaksikan, polisi itu tidak boleh mengambil semua saksi, atau yang belum menyaksikan tidak boleh bersaksi karena mata tidak boleh menyaksi. Yang bersaksi adalah mulut. Mata menyaksikan, yang bersaksi adalah mulut. Tetapi bagaimana Anda mengatakan menyaksi kalau Anda belum bersaksi? Belum menyaksi Anda mengatakan bersaksi, itu bohong, saya cakap. Kan? Wah, dia cakap saya, sesat kamu ni. Ya, itulah saya cakap. Jadi yang betul-betul menyaksikan itu, yang bersaksi itu adalah yang orang sudah betul-betul menyaksikan, baru dikatakan saksinya tidak berbohong kalau bersaksinya, bahwa betul dia sudah menyaksikan dan dia bersaksi pakai mulut. Tetapi Anda ini mengatakan bersaksi hanya dengan mulut, tapi tidak pernah Anda bersaksi. Anda bohong besar, saya cakap. Ibadah-ibadah yang lain pun bohong. Kamu ini, dia cakap. Kamu ini halu, dia cakap. Kamu ini adalah kamu yang halu, saya cakap. Sebab kenapa? Kamu cakap tadi bersaksi, tetapi padahal tidak bersaksi. Lepas tu banyaklah dia mengatakan murtad, dia ambil bagnya, dia pergi. Buru-buru dia pergi. Itu kenyataan dia, Bang. Ya, kalau saya Bang belum sampai ke sana saya sebenarnya, karena kan bawaan saya kan bawaan enjoy selalu Bang. Jadi kan kalau saya itu, kalau memang dia sudah berdoa,
Jadi kalau saya tuh tergantung lah bang, ini petunjuk kita kan, so mau menanyakan dengan dia atau enggak kan, apalagi kan dia kan yang sok pintar, sok bertitel SAG, MAG segala macam. Tambah saya itu tertutup bagi mereka, ya karena mereka kan berilmu bang, mereka berilmu kan repot nyari ilmu. Jadi kan kita anggap aja ilmu beliau itu, kita anggap aja, kita iyakan aja apa yang dia bilang. Kalau saya mungkin agak mahal ini saya terbuka terhadap hal-hal yang orang-orang yang seperti berilmu. Orang berilmu kan saya biarkan. Jadi saya tuh kebanyakan enjoy aja bang, kalau seperti itu enjoy aja. Kalau saya sengaja bang, karena itu teman sendiri. Kalau boleh kan dia biar penasaran dia, akhirnya nanti kan dia berjumpa dan dia bertanya kan. Kalau sudah bertanya barulah kita buka program yang apa yang mungkin kalau Allah ilhamkan ataupun mengizinkan, ya dia dapat pemahaman. Tapi itu kulit-kulitnya saja kan, begitu kan? Iya. Kan abang juga kan bukan abang juga. Iya, jadi benar. situasi yang sana itu kan bukan abang juga, kenapa kan ya, tetapi iya benar, tetapi kita tidak boleh bang, begini bang, kita di saat berjumpa dengan budak ataupun dengan kanak-kanak ya kita berbicara seperti kanak-kanak, jadi kita tidak boleh mengatakan ini bukan aku, tidak boleh. Itu harus pandai-pandai lah menurut saya, kan begitu guru? Iya, betul bang. Ini temanya adalah gini ya bang, aku tak butuh enjoy ini, gimana bang? Ya buat apa kita butuh enjoy, kita udah mati, dah fana billah, dah tidak wujud lagi, buat itu apa nak enjoy. Ya betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang karena kenapa manusia kok tidak butuh enjoy? Karena enjoy hanya milik Allah. Milik Allah. Enjoy milik Allah. Jadi manusianya harus mengikuti enjoynya Allah, melihat cerita-ceritanya Allah, melihat cerita yang diceritakan oleh pada diri kita dan pada diri orang lain. Itulah yang dimaksud sifat jais atau sifat menang. Jadi enjoy itu sifat dan menang. Maknanya sifat bahasa Jawanya itu sakarpe itu, sekehendak hatinya, sekehendak apa yang diciptakan, ya kan? Berarti bila Allah sendirian sudah tak ada salah dan benar lagi, yang ada hanya enjoy. Lanjut bang. Itu guru kan mungkin kita apa ya fa'alu lima yurid, mungkin yang itu guru ya dalam ilmu syariatnya. lanjut bunda. Bang Syaputra, silakan. Yang penting enjoy aja lah, mau diajak debat ya monggo. Aku nggak butuh debat. Kan begitu intinya. Iya. Saya pun kalau diajak debat saya cakap dia tidak mampu berdebat, tapi kalau misalkan sebab saya adalah sering-sering menyelam juga, maksudnya kalau tidak dapatkan sebiji mutiara mungkin ada yang saya bawa sedikit, tetapi kalau untuk berdebat tidak ada. Saya cakap saya tidak pandai berdebat, saya tidak mampu berdebat karena ilmu saya tidak ada, ilmu saya cuma sedikit. Jadi kalau misalkan saya menyelam ini, kalau misalkan Anda mau mutiara yang saya bawakan ini ya silahkan, kalau kalau tak mau ya monggo gitu kan. Jadi pencerah lah istilahnya ya kan. Jadi mantra enjoy aja ini, makanya saya buat stiker enjoy aja, berbahagia selalu. Sama yang putih itu apa, stiker guru kan. Jadi stiker guru itu saya sering sematkan di grup WA, enjoy saja. Jadi kan biar kita terlepas lagi dunia yang panah ini, karena dunia yang panah ini kan sangat menipu kalau kita nggak enjoy. Jadi kalau memang kita sudah enjoy, ya sudah, semua kembali kepadaku. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kadang umat Islam kadang sholat itu hanya sebatas melakukan sholat saja, namun di dalamnya ada ketergesa-gesaan dalam menjalankannya karena belum enjoy. Coba terapkan enjoy ketika Anda sholat, Anda akan tenang menikmati sholat itu.
setiap pergerakan Allahu Akbar, inilah kenyataan Allah yang menggerakkan. Jadi hati merasakan enjoy, tidak tergesa-gesa lagi ingin ke sana, ingin ke situ. Jadi hatinya tenang, jadi menjalankan sholat pun juga enak, khusyuk. Disitulah. Jadi apapun keadaan Anda, bahwa juga password enjoy-nya itu harus ditekankan dalam hati supaya Anda ridho dengan ketetapan apa yang Anda rasakan, keadaan apa yang Anda hadapi, agar bisa selamat kembali kepada Allah. Disitulah enjoy berada. Lanjut abang. Iya. Jadi Paling tadi malam ada kejadian juga begini kan, sambil saya gunting rambut kan, ada customer kan, dia baru lepas sholat. Dia cakap, ini barulah lega sikit dah sholat kan. Jadi akhirnya saya mengatakan, berarti anda tadi kusyuk sekali sholatnya ya. Kalau dia lepas tu dia menjawab, kalau kusyuk sih tak katanya, tapi fokuslah dia cakap. Cara fokusnya macam mana? Ya jangan ingat apa-apa, tetapi ingat tak? Banyak bang, saya ingat macam-macam, saya ingat. Itu berarti bukan kusyuk, berarti itu abang fokus, ya kan? Jadi, kalau kusyuk yang sebenarnya bagaimana bang? Kan dia tanya begitu kan? Saya untuk menjawab kusyuk yang seperti itu, kalau menurut saya ya betulkan dulu syahadatnya. Kalau sudah betul syahadatnya, ya nanti akan kusyuk sendirinya, semua akan kusyuk. Jadi kalau syahadatnya masih palsu ataupun masih bohong, ya belum kusyuk. Coba perbaiki dulu syahadatnya, insya-Allah lah. Sebab awaluddin ma'rifatullah, awal Islam mengenal Allah dan mengenal Rasul. Jadi di situ dulu. Kalau sudah di situ nanti akan kusyuk dengan sendirinya. Sudah tahu pemahamannya bagaimana, esensinya. Baik pun dalam solat. Sebab dalam solat ni pun ada solat sebelum solat, ada solat di dalam solat, ada solat selepas solat. Bahkan kalau anda tahu dengan solat daimun, nanti abang akan mengerti sendiri solat yang sesungguhnya. Betul tak saya jawab begitu? Betul. Betul sekali abang. Jadi memang cara sholat khusyuk itu semakin kita berkonsentrasi, semakin tidak khusyuk. Benar. Jadi makna dari khusyuk itu pegang ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi ingat apa saja di dalam sholat, enjoy saja. Wong itu ingatan Allah, bukan ingatan kita. Kita ingat lupa menguji mobil, itu ingatan Allah, bukan ingatan kita. Allah yang membolak-balik. Jadi tetapkanlah aku di dalam agamamu ya Allah. Ketika kita sudah menyerahkan lagi, apa yang kita ingat, bahwa yang kita ingat pun juga bukan ingatan kita, ya kan? Bukan. Nah, itulah yang maksud khusyuk itu. Jadi muncul apapun, ingat apapun di dalam hati, kembalikan ini datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari Allah, Iya. namun kalau ingat yang kita ingat, kita merasa bahwa diri kita yang bisa ingat, ya itulah yang batal. Iya, Ya. benar. Ya rujukannya ya ke enjoy lagi. Ingat apa? Enjoy ya. Jadi Enjoy ini sangat simpel. Sangat simpel. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang ustadz, dia pernah tak jadi tahfiz, dia hafal 30 juzuk. Kan? Akhirnya dia mengatakan semuanya dia berilmu lah, konon-kononnya dia berilmu. Lepas Iya. itu saya sedikit tambahi di ujung begini, di ujung cerita dia. Di ujung cerita begini, saya cakap jangan sampai burung yang pandai bernyanyi dan bercakap itu akhirnya dia dipenjara oleh kepandaiannya sendiri. Begitu juga dengan kita yang berilmu, saya cakap. Itu saja sih saya cakap. Jangan sampai kita merasa pandai, akhirnya kita terjebak dengan kepandaian kita. Itu saya jawab begitu, Ustaz. mantap itu Bang. Mantap itu. Sementara burung yang lain kan lepas. Burung yang bodoh-bodoh, tak pandai cakap, tak pandai ngomong, kan lepas kan? Ya. Lepas kan? Enjoy burung lain.
Subhanallah, memang mantra enjoy ini, mantra guru kita enjoy ini memang sangat nikmat. Luar Enjoy. biasa. Menonton Allah sambil makan popcorn. Wow, itu mantap itu. Ilmu yang sedikit itu bang, ilmu yang sedikit itu bang, itulah ilmu yang Ilmu yang bukan ilmu sedikit. kebanyakan. Bukan. Menonton Allah sambil makan popcorn. Wah, kita belajar bersama. Wah, itu sangat nikmat itu, sangat nikmat bener itu. Memang apa ya? Ya kadang-kadang teman saya gitu, saya itu bilang apa? Semangat saya itu ya kita harus semangat dong hidup. Dengan semangat kita semua tercerahkan saya bilang. Jadi bersemangat di bidang apa aja kita. Dengan bersemangat itu tercerahkan. Gak usah, enjoy ini masih barang mahal bagi mereka. Barang langka, barang goib. Barang langka, barang goib. Jadi kan kalau guru nih buat buku yang tebal katanya dijual, itu kan banyak dapat royaltinya. Banyak kan dapat ininya kan dari hak patennya guru ini. Cuman ya guru kan melepaskan dari keilmuan dia tadi kan, nggak mau menjadi guru kan dibawa oleh guru-guru ini kan sudah kembali. Sebenarnya dengan banyak saya bilang nama teman-teman, dengan banyak nonton YouTube Uripi Allah pasti kamu tercerahkan. Sudah teman saya tercerahkan. Kalau dulu saya itu kalau nggak sholat wow gisah setengah mati. Tapi saya sekarang kan enjoy aja katanya. Nah ini ya Jadi kembali kepada enjoy ini tadilah. Enjoy ini kata-kata sakti, matra sakti, Imam Mahdi. Imam Mahdinya ini ialah enjoy saja. Jadi gitu. Lanjut guru. Ya, jadi begini, untuk mendapatkan sampai ke tahap enjoy ini biasanya untuk yang di tahap bawah yang ilmunya belum banyak sangat boleh tertolong. Tetapi kalau sudah ilmunya sudah berkarat, topengnya sudah tebal, untuk para yang pimpin-pimpin menggede-gedekan pesantren, menggede-gedekan pondok, ilmunya sudah ibadahnya dia yang buat haji sampai 10 kali. Ini susah untuk ditolong. Karena kenapa? Karena topeng dia sangat tebal, bahwa dia macam burung tadi, dia merasa pandai, dia merasa bijak, dia merasa terhormat. Bahkan dia tanpa dia sadari bahwa dia sedang mempertuhankan diri. Makanya lihat, dia sudah bangun kerajaan Tuhan dia itu kan, sudah bangun pondok-pondok itu. Akhirnya apa? Manusia-manusia yang lain merasa dia paling suci, merasa dia paling hebat. Akhirnya datang bergerombolan-gerombolan, datang untuk apa? Untuk minta tolong. Tolongnya apa? Seakan-akan Tuhan ini makan macam seperti penjaga gudang. Jadi kalau dia tak dekat dengan Tuhan, dia akan cari orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi dia bila boleh minta apa-apa. Akhirnya kalau sudah dekat dengan orang yang suci, kan boleh diminta apa-apa nanti. Jadi barang yang dia inginkan dia ambil saja begitu. Padahal kalau kalau yang belum begini, senang dia nak dapatkan enjoy ini. Sebab kenapa? Topengnya belum tebal. Dia belum mempertuhankan diri, dia belum merasa mulia, dia belum membangun kerajaannya. Jadi, untuk sampai ke enjoy ini, asalkan dia ada, kan Allah nanti akan berkehendak. Siapa yang dikehendaki Allah adalah orang-orang yang mau dikehendaki dirinya, menghendaki dirinya untuk sampai kepada tahap enjoy. Saya rasa begitu. Betul tak? Benar. Jadi selalu perkara enjoy Imam Mahdi ini selalu ditafsirkan oleh Tuhan-Tuhan palsu ini. Seakan-akan akan datang Imam Mahdi itu. Padahal kalau dia sudah enjoy ya sudah selesai. Imam Mahdi itu kan penolong. Kan enjoy itu kan sudah menolong, sudah tertolong kita. Sudah selesai kita. Jadi sudah enjoy aja menonton Allah sambil makan popcorn. Benar. Lanjut. Jadi begini, izin dulu. Jadi begini, kalau memang betul, itu apa yang ada di dalam Al-Quran, nabi-nabi, malaikat dan segala macam, itu menganggap orang itu kan dia dalam Al-Quran itu kan sejarah yang sudah pernah lepas, sudah pernah terjadi. Dia lupa bahwa yang sudah terjadi itu adalah pedoman bagi kita supaya kita menjadi seperti itu. Contoh, kalau kita mengatakan Nabi Muhammad itu sangat baik dulu loh, dia kafir saja disuapi. Jadi kita menganggap cerita itu sudah selesai, tetapi dia jarang belajar. Seharusnya kan dia menerapkan, aku harus jadi Muhammadnya, kan begitu.
Tetapi kalau kita menganggap sejarah itu sudah selesai, nanti dulu Imam Mahdi nanti semua dulu. Mana Imam Mahdinya? Padahal semuanya berada dalam diri kita semua. Ada itu sedang kita bersifat dengan sifat siapa sekarang. Nak bersifat dengan sifat Fir'aun, monggo. Nak bersifat dengan sifat Musa, monggo. Jadi itu tadi, karena kenapa menganggap cerita itu sudah selesai, akhirnya dia menganggapnya nanti, semuanya nanti, surganya nanti, semua nanti. Akhirnya kan jadi halu. Sia-sia semuanya itu. Ya kan? Alhamdulillah. Iya. Kalau semuanya nanti seolah-olah Allah ini tidak muncul-muncul, semuanya serba manusia. Benar. Di alam kubur manusia, alam barzah manusia, Wajratul Mustaqim manusia, kebangkitan manusia. Kapan kebangkitan Tuhan itu terjadi? Karena memang yang kita dengar selama ini cerita-cerita yang serba kemanusiaan. Memang Allah itu maha sempurna, bersembunyi di balik manusia. Lanjut. Iya. Karena begini, pemahaman saya lah, saya tidak mau melibatkan orang lain dulu. Pemahaman saya dulu begini. Kubur itu adalah seonggok tanah, ya kan? Jadi yang terkubur adalah daging itu tadi yang sudah tidak bernyawa. Itu secara syariat saya memahami dulu begitu. Tetapi sampai ke sini yang saya pahami adalah kubur ini adalah tubuh, yang tertanam adalah jiwa yang terkubur, jiwa yang tidak sadar, jiwa yang sedang mati. Itulah kubur. Makanya menurut syariat kan ditanyanya nanti. Marah buka, ya kan? Kan siapa Tuhannya dan siapa Rasulnya. Rupanya bukan di situ nanti, bukan nanti kita jawab. Di sini, di dunia ini kita harus jawab. Di sinilah, ya kan? Siapa Tuhan kita, siapa Rasul kita. Selagi hidup inilah kita harus menjawab. Kalau dah mati, macam mana nak menjawab? Lepas tu nanti kan datang malaikat lagi. Dari Arab lagi itu kan. Tanya-tanya orang mati, tidak ada kerjaan orang malaikat. Begitu tak? Betul tak? Iya. Benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang selama ini kita diajari kisah-kisah malaikat yang bodoh. Masa orang mati didatangi dan ditanya-tanya, bodohkah malaikat itu? Padahal pertanyaan marabuka itu bukan bagi orang yang mati. Yang ngantar ke kuburan itu yang ditanya supaya bisa menjawab Allahu Rabbi. Tapi yang diajari untuk menjawab Allahu Rabbi, guru sendiri, ngerokok, ngakak-ngakak sendiri. Padahal itu yang dituntun. Bukan mayatnya sudah enjoy. Lanjut. Iya, tapi kalau sudah sampai ke sini, sudah sampai ke tahap enjoy kan, bukan lagi tubuh yang mati, tetapi hatinya yang mati, keakuannya yang mati. Yang hidup itulah di hati, hanyalah la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Betul tak? Iya. Benar. Memang di tingkat ilmu pembahasan la ilaha illallah itu menafikan semua yang ada, mengisbatkan keesaan Allah. Tapi ini di ilmu terus sifatnya, karena manusianya tadi itu masih berbentuk ilmu, ini berbentuk ilmu, belum yang hak, belum kembali. Makanya dia sepanjang masih itu, dia belum bisa enjoy. Jadi saya itu dulu tuh ngajinya kan setiap malam kan, malam Jumat ratib terus tuh, tapi nggak pernah enjoy. Enjoynya ya sebatas manusianya, nggak belum kembali dalam enjoy sejati ini, belum. Karena di tingkat ilmu itu, di tingkat syariat masih seperti itu terus bawaannya. Karena belum bisa merasa enjoy, belum menikmati keenjoyan tadi, belum. Karena masih dalam sebutan lagi namun di frame oleh keakuan tadi. Nah inilah yang belum bisa enjoy itu. Lanjut. Iya, ilmu yang saya temukan dulu adalah ilmu yang mempenjarakan saya, yang membuat saya dalam sangkar. Karena kenapa? Seperti bio tadi, saya menganggap saya ada ilmu, saya menganggap ini, menganggap itu. Akhirnya ya terjebak di situ. Ternyata yang ilmunya sedikit ya lepas enjoy saja, kan begitu. Jadi selama ini saya sibuk dengan mempertuhankan agama. Ya padahal agama itu jalan supaya tidak tidak kacau, kan begitu.
Nggak Ya kacau. kan agama Ya. itu kan untuk apa nama ya untuk supaya kita tidak mencelakai diri secara tidak sehat. Akhirnya kita ya sibuk dengan ilmu, terperangkap dengan ilmu. Ya, padahal ilmu kita merasa sudah banyak. Padahal semakin banyak kita merasakan banyak kita yang kita ketahui, padahal lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Akhirnya ya masuk dalam sangkar. Jadi memang dalil-dalil ketuhanan ini kita jumpai di mana saja. Tetap makanya enjoy tadilah yang paling simple, menonton Allah sambil makan popcorn, itu yang paling nikmat bagi kita. Itu kan tidak masalah sama sekali asal kita sudah kembali tadi gitu. Jelas, jelas, Lanjut. jelas. Sebab kan awal-awal pun kan istilahnya kan begini. Apa nama makanya dalam rukun Islam pun awaludin ma'rifatullah. Jadi Ya. kan tentang persyahadat, tentang penyaksian. Jadi kita kembali lagi Ya. kepada hadis kunci yang disampaikan oleh Allah, yaitu aku adalah pembendaraan yang tersembunyi. Oleh karena itu Ya. aku menciptakan segala makhluk ataupun yalah semua makhluk Ya. untuk apa? Ya untuk sebenarnya ya untuk enjoy. Tapi kan dalam bahasanya enjoy. di situ kan begini, untuk mengingatku ataupun untuk sadar ataupun untuk apalagi untuk berpikir kan begitu. Ya kan? Zikir itu ya bahasa Arab ya zikir, bahasa kita ya ingat begitu. Tapi ingatnya bukan di mana-mana, bukan di mulut, tetapi ingatnya seperti kamu mengingat bapakmu kan begitu. Ingat bapak kan Iya. entah di mana, yang penting ingat kan begitu. Kalau tak Iya. sebut pun dah ingat begitu, dah ingat dah siapa yang kita ingat. Iya, iya. Apalagi kalau saya dulu tuh mengingat kata eling, wih sangat takut saya. Eling, wih ingat takut bener saya itu dengan kata-kata ini. Eling, Islam liberal segala macam tadi kan. Jadi sebelum jadi semua itu menjadi apa ya? Menjadi pengganjal lah istilahnya kan. Jadi kita nggak enjoy. Kan Allah berkehendak sesuai dengan dia sendiri. Jadi setelah sudah bertemu dengan channel guru kita ini Uripi Allah, sudah enjoy se-enjoy-enjoynya, enjoy menonton Allah sambil makan popcorn. Jadi nikmat kita. Jadi sudah terjawab semua kita selama ini. Sudah terjawab di surah Al-Kahfi 110, barang siapa ingin berjumpa denganku, jangan ia persikarkan dengan apapun juga termasuk dirimu. Dengan wal asri juga demi masa manusia kecuali mereka saling nasihat menasihati. Jadi gitu kan sudah enjoy semua dengan kata-kata itu semua. Jadi Al-Quran itu sudah terjawab semua sudah. Jadi sudah kesucian itu sudah sangat suci benar istilahnya kan. Jadi sudah enjoy kita dengan berbagai keadaan. Lanjut. Iya. Al-Quran itu kan Al-Quran begini ataupun kitab itu Ya. kan dulu kita memahami kitab itu adalah kitab kering kan. Ya. Tapi sampai Ya. ke sini rupanya kitab kodim inilah bahwa dan kitab kering itu kalau kita sudah memahami kitab kodim ini barulah yang disampaikan di kitab kering ini. Oh ini loh maksudnya. Oh ini loh perumpamaannya. Baru kita tahu apa isi yang sebenarnya. Dulu kita mengatakan langit, mana langit kan, kita mengatakan di bumi ini itu langit. Tetapi sebenarnya pada kenyataannya langit itu tidak pernah ada di semesta ini. Yang ada hanya di apa nama di sidrat itu tadi. Ya kan? Sidratul Muntaha, di kesadaran tertinggi. Jadi itu tadi dulu ilmunya ilmu katanya. Karena kenapa? Perumpamaan itu kita belum boleh mengartikan. Akhirnya ya kita menggambar-gambarnya. Makanya dalam Islam haram menggambar-gambarkan. Bukan gambar itu yang haram, tetapi menggambar-gambarkan Allah begini, Allah di kursi, Allah di aras, arasnya tidak tahu, Allah itu goib, segala macam, itulah yang haram. Kan begitu? jadi enjoy selalu kita nih, enjoy selalu setiap keadaan apapun ini kita sudah enjoy menonton Allah sambil makan popcorn. Lanjut. Ya, kita sering terjebak begini loh. Kita fokus kepada bentuk akhir. Jadi kita fokus, contoh kan yang kita tahu selama ini misalkan begini. Akhirnya kita tahu contoh misalkan babi dan anjing. Babi itu ataupun anjing itu kan haram. Jadi kita membenci haramnya. Kita lupa di balik casing anjing itu siapa. Macam dikisahkan pelacur yang menolong anjing kehausan. Sementara ulama itu menganggap itu anjing. Tetapi pelacur ini sudah melihat di sebalik anjing.
Itu rupanya padahal itu kan ujian bagi kita untuk menguji kita. Bahkan anjing itu dijadikan sebagai simbolik. Apa simbolik anjing? Anjing kan haram, najis. Tetapi mana yang lebih anjing lagi? Bahkan orang yang pakai jubah tetapi di balik itu dia memfitnah orang lain, itu lebih anjing. Kenapa? Lebih lagi najis, karena najis anjing itu boleh disama. Sementara najis mulut manusia ini sampai mati orang yang digoresnya tak akan tersamakan. Kan begitu? Tidak. Ya, sifat anjing begini. Sifat anjing itu kan kalau ada ilmu begini dia menggonggong, ini sesat, ini liberal, ini ini durhaka segala macam. Itu kan sifatnya apa? Itu simbolik daripada anjing. Anjing kalau ada yang baru, dia akan menggonggong karena yang dia kenal saja yang menganggap dia itu tuan dia. Itulah simbolik anjing. Berbeda lagi Bang, dengan Abang boleh tahu di mana Bang? Di Malaysia ya? Iya Bang, yang selalu naik itu. Di Malaysia? Iya di Malaysia. Nah, asal dari Aceh. Malaysia Bang ya? Iya asal Aceh, cuma merantau sini ya. Ya. Oh asal Aceh merantau di Malaysia. Jadi sudah jadi warga Malaysia Bang sekarang? Enggak, cuma pakai paspor, permit gitulah. Bisa. Oh, ke Aceh. Acehnya di mana Bang? Acehnya di mana Bang? Acehnya di mana? Saya aslinya Aceh Timur. Jadi dulu saya berumah tangga di Aceh Utara. Jadi sekarang KTP-nya Aceh Utara, asalnya Aceh Timur. Ya Bang, enjoy aja Bang kita. Enjoy. Kan beda lagi dengan simbolik babi. Babi itu kan dia salah atau benar, kalau menurut dia itu sudah tak betul bagi dia, ya babi kan membabi buta, akhirnya ya dilanggar saja begitu. Iya kan? Itu simboliknya. Jadi kita sibuk dengan simbolik, akhirnya esensinya tak sampai kepada kita. Iya, benar Bang. Abang guru sepertinya ini sudah waktu menjelang istirahat sepertinya. Bagaimana saya mundur diri dulu Bang ya? Guru enjoy. Alhamdulillah ya Bangku. Saya bahas. Siapa Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Anda. Terima kasih Abang Najamuddin, Kang Saputra, Kang Saudagar. Saya dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.